Banyak hasta karya dari warga yang bernilai ekonomi tinggi dan dapat merambah pasar di mancanegara, seperti mozaik akar kayu jati kreasi dari Abdul Ghaffur ini. Namun tidak mudah bagi Abdul Ghaffur untuk bisa menembus pasar handicraft hingga mancanegara. Dia melakukan riset sejak 2007 hingga akhirnya produk mozaik akar kayu jati miliknya laris di berbagai benua. Bagaimana awal mulanya? Berikut liputannya. Awalnya Ghaffur jenuh bergelut di dunia furniture di sebuah perusahaan asing tempatnya bekerja. Kemudian dia mendapat ide membuat handicraft patung kuda dan hewan lainnya ini setelah melihat permintaan para customernya dari luar negeri. Hobinya melukis bentuk sejak kecil, terutama kuda, memudahkan dia mewujudkan sketsa mozaik patung kuda. Namun tak seperti membalikan telapak tangan, berbagai kayu telah dicoba hingga akhirnya pilihannya jatuh pada akar kayu jati tua. Selain kuda, ada juga bentuk elang, burung hantu, ayam, ikan, kelinci, rusa, gajah, hingga hewan fantasi seperti naga. Meski dengan ukuran yang besar, namun karya Ghaffur terlihat proporsional dan menyerupai hewan aslinya. Selain itu, dia menjamin patung-patung mozaik karyanya bisa berdiri hingga 15 tahun. Di sebuah peternakan kuda di Irlandia, patung kuda mozaik akar jati karyanya menjadi koleksi tetap dan menjadi ikon event nasional di Irlandia. Sementara karya mozaik gajah ukuran besarnya dipesan untuk sebuah museum di Kerajaan Pahang, Malaysia. Selain itu, sejumlah karyanya laku di sejumlah negara bagian di Amerika, Inggris, Belgia, dan Jerman. Berkat prestasinya itu, pria yang membuka bengkel kreatifnya di Desa Cemanggah, Kelurahan Branjang, Kecamatan Ungaran Barat ini digandeng dan disupport oleh sebuah BUMN untuk mengikuti sejumlah pameran nasional dan internasional, sehingga membuatnya menambah pengalaman dan jaringan pemasaran. Kami mulai secara fisik membuat prototipe itu tahun 2010, dan prototipe yang pertama itu memang gagal, ya. Yang kedua mulai bisa jadi lebih baik. Nah, saat itu saya tawarkan ke salah satu kenalan buyer saya dari Inggris, dan dia kebetulan menyukai dan membelinya. Nah, sejak saat itu kita membuat lagi. Seperti itu. Sementara itu, Martia Mulia Asri, Senior Supervisor Pertamina Mor 4 Jateng DIY, mengatakan selain bantuan permodalan, pihaknya juga memberikan pelatihan dan pembinaan. Bahkan juga diikutsertakan dalam pameran baik di dalam maupun luar negeri. Bukan hanya pemberian modal, tapi juga kita memberikan pelatihan, pembinaan, seperti pameran. Misalnya kayak produk-produknya ini kan ada produk kayu, kemudian tadi ada besi handicraft, itu bisa kita ajak pameran di dalam negeri maupun di luar negeri. Hingga kini sudah ada lebih dari 8.000 mitra binaan Pertamina Mor 4 Jateng DIY. Sejak Januari hingga Agustus 2020, pihaknya sudah menyalurkan CSR kepada mitra binaan mereka hingga 13 miliar. Rahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang.